Warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bertemu kembali dengan saya Suherman, guru pembimbing literasi dari SDN Gantungan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pada tantangan literasi kali ini, izinkanlah saya mempresentasikan hasil mereview dengan teknik isi kawah fishbone yang berbentuk tulang ikan seperti ini. Dimana ketika kita mereview di ekornya kita tulis identitas buku atau identitas cerita atau tulisan yang kita review ya. Adapun judul buku atau judul cerita yang saya review pada kesempatan ini yaitu Guru Selebritas Kelas yang ditulis oleh Bapak Agus Nurjaman yang diterbitkan oleh majalah Kibar edisi khusus literasi tahun 2024. Nah, kemudian kita dihadapkan pada pertanyaan when, where, who, what, why, how. Nah, di sini kita mereview dari cerita itu kapan terjadinya cerita ya, when. Kapan terjadinya cerita ini pada judul yang saya baca ini yaitu tentang guru selebritas kelas. Tentunya bisa terjadi kapan saja ya. Kemudian where, di mana, bisa terjadi di mana saja, di sekolah dan juga di lingkungan lainnya ya, karena guru itu bukan hanya bertugas di sekolah saja tetapi juga di lingkungannya. Kemudian who, siapakah tokoh yang terlibat dalam cerita? Tentu saja karena ini judulnya guru adalah selebritas kelas, maka tokoh yang utama dari yang diceritakan di sini adalah guru ya. Kemudian ada murid sebagai peserta didik dan juga ada tokoh pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Berlanjut ke what. What itu apa yang menjadi inti dari tulisan atau cerita yang berjudul Guru Selebritas Kelas. Nah, inti dari cerita ini adalah prakarsa dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungtulodo, di mana guru berperan sebagai pemberi tauladan atau contoh yang baik kepada anak-anak didiknya. Lalu bagaimana seorang guru dapat menjadi contoh yang baik? Mengapa seorang guru harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak didiknya? Tentu saja sebagai seorang guru, yaitu dengan kata guru ini singkatan dari, kalau bahasa Sundanya, digugu dan ditiru. Maka segala sesuatu hal, perilaku, tingkah laku, ucap, perbuatan itu senantiasa harus memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya. Karena anak didik itu meniru atau mencontoh dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dengar dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kehidupan sehari-hari itu siswa itu kan kebanyakan dengan dihabiskan di sekolah bersama guru-guru. Alangkah baiknya jika ketika guru datang ke sekolah itu lebih awal dari anak-anak didiknya. Sambutlah anak-anak didik dengan ramah, dengan sikap yang baik, membuat anak didik nyaman, sehingga pada saat mereka belajar itu mereka merasa nyaman dan juga menyenangkan. Kemudian juga ketika masuk ke dalam kelas, guru di sini disebutkan sebagai selebritis kelas, yaitu pada saat anak-anak sedang bermain, ketika masuk kelas, anak-anak itu biasanya kalau gurunya sudah baik gitu ya, maka anak-anak itu selalu merindukan kehadiran bapak ibu gurunya. Mereka langsung berlarian untuk mencium tangan gurunya dan memberikan salam. Jadi di sini memang seorang guru itu bisa dikatakan sebagai selebritis kelas. Nah, di kelas guru memberikan pembelajaran yang tentunya tidak hanya secara klasikal saja ya, tapi juga menggunakan berbagai
teknik, berbagai metode pembelajaran yang disesuaikan dengan peserta didik, kebutuhan mereka masing-masing. Yaitu kalau sekarang mah ada pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik masing-masing di dalam kelas. Kemudian bagaimana jika seorang guru tidak bisa menjadi figur yang baik untuk anak-anak didiknya? Maka hal ini sangat disayangkan gitu ya. Banyak cerita yang tidak mengenakan tentang guru-guru yang kurang berdisiplin. Contohnya saja datang ke sekolahnya terlambat gitu ya, kemudian juga pembelajarannya gitu-gitu saja, kurang up to date gitu ya. Jadi anak-anak didik itu menjadi kehilangan figur yang baik. Maka anak-anak didik itu karakter yang diharapkan, karakter baik yang diharapkan terbentuk itu menjadi sulit terbentuk gara-gara gitu ada oknum guru yang tidak melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati ya. Kalau diibaratkan guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Jadi segala sesuatu itu tingkah laku guru itu sangat ditiru oleh anak-anak didiknya. Makanya harus berhati-hati dalam bertingkah laku untuk para guru ya, dan terus mengupgrade pengetahuan, keterampilan untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak didiknya. Nah, bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi teladan yang baik? Yang pertama adalah memperbaiki akhlak diri sendiri ya. Jadi kedisiplinan, kemudian tingkah laku baik di rumah maupun di sekolah itu harus berlandaskan kepada keimanan dan ketakwaan. Jika guru fondasi keimanan dan ketakwaannya sudah bagus, maka dia dapat memberikan teladan yang baik. Dan juga jangan lupa untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat guru lainnya untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman di sekolah, sehingga setiap guru akan menjadi selebritas di kelasnya masing-masing. Nah, hikmah yang terakhir ya, di kepala ini kita tulis hikmah. Hikmah yang bisa kita ambil dari tulisan Bapak Agus Bejaman ini yaitu tentang guru selebritas kelas. Yang pertama adalah hikmahnya, kita sebagai guru hendaknya melaksanakan tugas kita, profesi kita dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati. Karena jika dilakukan dengan sepenuh hati, maka akan diterima oleh hati juga. Jika anak-anak sudah suka kepada kita, kepada sekolah kita, maka pembelajaran apapun, sesulit apapun akan berhasil dilalui dengan baik. Guru hendaknya menjadi teladan yang baik bagi siswanya, memperbaikinya dari diri sendiri dulu, diantaranya datang ke sekolah tepat waktu, kemudian juga memberikan pembelajaran yang asyik, menyenangkan, kemudian juga ikut terlibat pada saat kegiatan berlangsung. Jadi bukan hanya memberikan nasihat, bukan hanya secara verbal, tapi juga dengan aksi nyata yang dilakukan oleh guru. Misalkan ketika bersih-bersih kelas, bukan hanya menyuruh, tetapi juga guru ikut berperan andil dalam membersihkan kelas tersebut. Misalnya memberi contoh, menyapu, kemudian juga jangan gengsi guru mengepel gitu ya. Kemudian ketika sholat duha, kita bisa memberikan teladan dengan menjadi imam, menggerakkan anak-anak didik kita untuk membaca Al-Quran setiap hari. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
Nah, itulah secuil dari tulisan yang saya review. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.